Selamat malam untuk semua pemirsa Siwar TV dimanapun Anda berada sekarang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan yang kuasa. Amin. Ini video kedua saya ya. Kebetulan emang kemarin pengen ikutan bahas juga, cuman baru sempat bikin videonya sekarang. Walaupun juga udah banyak juga sih penulis yang bikin tulisan gitu ya, ngasih pendapatnya di opininya di siward.com. Jadi apa yang mau saya bahas ini hal yang kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat ramai diperbincangkan di media sosial ya khususnya. Jadi ini tentang pemuka agama ya. Kalau saya harus bilang pemuka agama, kalau saya boleh bilang yang kondang ya di agama Kristen khususnya, Pak Gilbert. Siapa sih yang nggak tahu Pak Gilbert? Pak, khususnya orang Kristen ya, pasti tahulah hampir seluruh Indonesia saya jamin. Lalu ada apa sebenarnya dengan Pak Gilbert? Jadi kemarin pas momen Gubernur DKI Jakarta kita yang tercinta, Anies Baswedan itu ulang tahun, Pak Gilbert ini memberikan cuitan ya, selamat ulang tahun buat Pak Anies. Dan di maksudnya di dalam ucapan selamat ulang tahun itu ada juga mungkin doa dan harapan dari Pak Gilbert buat Pak Anies. Dan ini jadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Cuman saya bingung gitu kenapa ada beberapa yang menyayangkan atas doa tersebut. Ada juga yang bilang itu kan cuma doa, wajar kalau rakyat mendoakan pemimpinnya dan sebagainya. Jadi kalau saya memandangnya sih ingin berbagi pemikiran ya. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu, kita review kayak gimana sih sebenarnya ucapan ya selamat ulang tahun atau doa atau harapan dari Pak Gilbert ke Pak Anies waktu itu yang sampai saat ini jadi perbincangan. Nah ini saya coba ambil dari pikiranrakyat.com. Oke, saya bacain ya. Pak Anies telah menjadi berkat besar buat kota Jakarta, dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus. Pak Anies terus hikmat, terus bijaksana, dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Dalam keluarga menjadi suami yang hebat. Sekilas sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan doa ini. Bagus gitu doanya, cuman mungkin ada yang doa, ada yang pernyataan, dan bagian pernyataannya ini mungkin yang bagi sebagian orang itu menjadi pertentangan gitu ya, kayak oh yakin ngomong begitu gitu ya. Sebenarnya simpel sih, sangat simpel ya untuk tahu gitu kenapa menjadi cuitannya menjadi pro kontra gitu ya. Karena mungkin para pemirsa Siwar TV ini yang di luar Kristen mungkin dengan Pak Gilbert ini hanya sekedar tahu aja gitu, tapi saya juga nggak mau jelasin terlalu panjang sih ya. Yang jelas bahkan di dalam kita sendiri orang Kristen di Indonesia sendiri bahkan nggak semuanya juga mengidolakan atau memuja Pak Gilbert ini gitu. Tapi ada juga yang berlebihan mungkin memujanya, membelanya ada juga. Jadi dia sendiri pun memang pada dasarnya adalah seorang pemuka agama yang pro kontra. Saya berani bilang begitu ya, karena banyak sekali akun-akun satir gitu ya
di media sosial yang kerap kali mengkritisi bagaimana cara Pak Gilbert ini menyampaikan istilahnya menyampaikan tentang Kristen itu kepada orang gitu dengan caranya dia gitu. Dan ini seringkali menjadi apa ya, pro dan kontra juga gitu di luar cuitan ini sendiri. Jadi bagi saya ketika ada berita ini saya nggak terlalu kaget ya, karena bagi saya untuk seorang Gilbert melakukan hal ini ya itu hal yang biasa gitu, karena mau dia mau memihak ke siapapun ya nggak apa-apa, karena bagi saya juga dia bukan representasi untuk orang Kristen keseluruhan ya. Jadi kalau dia mau bilang gitu ya mungkin tuh pribadinya gitu. Cuman saya rasa nih orang-orang yang tidak setuju gitu adalah orang-orang yang kagum dengan Pak Gilbert, cuman sangat menyayangkan kenapa kata-kata tersebut keluar gitu. Dan kebalik lagi alasannya itu simpel, kenapa? Karena bagi sebagian orang Kristen, khususnya warga DKI Jakarta, belum bisa melupakan apa yang terjadi di Pilgub DKI beberapa tahun lalu. Itu satu. Dan kedua, ada dikatakan tadi bahwa Pak Anies telah menjadi berkat besar buat kota Jakarta. Pertanyaannya, berkat besar untuk kota Jakarta yang seperti apa? Berkatnya itu apa? Kalau ditanya seperti ini, apakah Pak Gilbert bisa jawab? Karena saya sendiri juga bingung menjawabnya gitu. Apa yang benar-benar warga Jakarta rasakan gitu? Khususnya buat orang Kristen ya, karena kan representasi Pak Gilbert ini kan sebagai orang katanya pendeta kan. Tapi ya gitulah, apa berkat besar itu apa? Nggak ada. Mungkin berkat besar itu stadium Jakarta International Stadium itu juga sudah lama dicanangkan. Jadi dibilang berkat besar mendatangkan apa untuk warga DKI sejauh ini? Belum ada. Macet masih macet. Kita ngerasain nggak macet Jakarta pas PSBB doang. Sekarang udah tambah macet. Nggak ada yang benar-benar bisa dikatakan bahwa Pak Anies telah menjadi berkat besar buat kota Jakarta. Kalau dia berharap Pak Anies akan menjadi berkat bagi Indonesia, ya mungkin, who knows ya kan? Mungkin Pak Anies dalam perjalanannya ke depan jadi berubah setelah didoain kan, kita nggak tahu. Cuman mengklaim bahwa dia setelah menjadi berkat besar buat orang Jakarta itu adalah nol besar. Dan yang satu lagi adalah mengenai kekalahan atau kemenangan dia gitu di Pilgub DKI yang menjadikan dia gubernur sampai sekarang. Saya yakin bahwa itu alasan simpel ya. Paling sederhananya adalah itu. Karena banyak sekali ya, saya berani bilang bahwa banyak sekali mungkin orang Kristen yang sangat mengidolakan Pak Ahok, baik karena kinerjanya maupun alasan latar belakang pribadinya dia, entah itu satu agama atau satu ras, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kekalahannya ini gitu, karena kalau kekalahannya secara fair mungkin orang tidak masalah gitu Pak Gilbert berkata seperti ini, tapi nyatanya jualan ayat, jualan mayat itu kan terjadi di DKI Jakarta di Pilgub kita terakhir. Ini yang sangat disayangkan mungkin ya untuk orang-orang yang khususnya mengikuti Pak Gilbert selama ini gitu. Jadi ketika dia menyampaikan cuitannya ini ya kaget dong. Apa maksudnya Bapak gitu loh. Kalau saya sih nggak terlalu kaget sebenarnya, karena ya who knows gitu. Karena dinamis ya dunia perpolitikan di Indonesia itu. Jadi kita nggak tahu, ada desas-desus juga mengatakan bahwa gereja di Jakarta akan mendapatkan sumbangan dari Pemprov DKI. Apa karena itu ya? Saya nggak tahu juga. Cuman
banyak hal lah yang ingin dilakukan sekali ya oleh Pak Anies ini demi ambisinya untuk menjadi calon presiden di 2024 nanti gitu. Jadi ya mungkin karena alasan kecurangan di Pilgub itulah, cara kotor di Pilgub itulah yang justru menjadikan alatnya Pak Anies, Pak Gilbert ini untuk menggait simpatik daripada orang-orang Kristen. Sayangnya nggak semudah itu untuk bisa menerima, bahkan untuk orang yang bisa dikatakan mengidolakan Pak Gilbert sendiri ya belum tentu bisa terima gitu karena luka di Pilgub DKI itu akan sangat sulit untuk terhapus gitu ya. Sebenarnya kalau kalahnya itu secara baik-baik gitu ya, tidak ada jualan ayat, tidak ada jualan mayat, saya yakin warga Jakarta akan menerima, khususnya yang mungkin sangat mendukung Pak Ahok ya. Dan nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak pendukung Pak Ahok itu juga orang Kristen ya. Mungkin karena kesamaan agama juga bisa jadi. Makanya itu saya bingung juga kenapa ada yang bertanya apa yang salah dari pernyataannya Pak Gilbert. Tidak ada yang salah, tapi orang yang ditujukannya mungkin yang salah ya. Jadi ya mungkin aja sih bahwa Pak Gilbert dijadikan alat untuk Pak Anies mendapatkan simpatik dan mungkin mendapatkan dukungan pada akhirnya ya untuk melaju di pencalonan presiden tahun 2024 nanti gitu, karena jabatan dia sebentar lagi sebagai gubernur DKI sudah habis Oktober nanti. Jadi menghabiskan sisa waktu jabatan ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan? Ya, seperti itu. Jadi ini hanya pendapat ya, opini saya. Jadi ketika orang apa yang salah gitu ya, mendoakan pemimpin nggak ada yang salah, tapi baiknya sih kita melihat konteksnya ya. Apalagi Gilbert ini kan banyak pengikutnya ya, dan dia menunjukkan ya, kata-kata tersebut, cuitan tersebut, ucapan ulang tahun tersebut, doa tersebut lewat media sosial. Kalau menurut saya lebih baik kenapa tidak lewat japri saja gitu atau pesan pribadi gitu. Jadi ketika ini disampaikan melalui ruang publik ya wajar ada pro dan kontra gitu. Dan ini bukan terjadi pertama kalinya. Dulu kalau saya tidak salah di Sumatera Utara juga ada beberapa pendeta gitu nyatakan dukungannya dan mendoakan gitu ya agar ada berkat gitu untuk pemilihan gubernur gitu, tapi salah satu calonnya didukung gitu dan kebetulan memang menang. Mungkin dua pendetanya itu mujarab ya. Kebetulan menang dan menjadi gubernur, dan saat itu PGI atau organisasi yang menaungi gereja-gereja di Indonesia turut berkomentar gitu bahwa silakan saja berpolitik tapi tanggalkanlah semua atribut-atribut keagamaan yang ada gitu. Jadi karena mendoakan ini kan atau menyatakan bahwa supaya menjadi berkat atau apa gitu ya kepada seseorang gitu yang sedang menjabat posisi tertentu dan dinilai akan bertarung untuk memperebutkan suatu jabatan tertentu lagi, ini pasti syarat dengan politik. Jadi nggak mungkin tanpa ada maksud ya, apalagi seorang pendeta gitu ya yang pengikutnya banyak gitu ya menyampaikan perkataan-perkataan seperti itu di ruang publik agaknya kurang elok gitu ya. Walaupun niatnya mungkin benar ya, mungkin juga salah. Yang jelas sesimpel itu alasannya. Jadi
Nggak perlu ada yang diherankan gitu. Kenapa ada yang kontra? Ya jelas kontra. Karena alasan itu tadi, kenapa Anies dibilang menjadi berkat besar untuk Jakarta, atau kecurangan yang terjadi itu, cara kotor yang dipakai saat Pilgub DKI yang terakhir. Saya rasa simpel itu mengapa cuitan itu jadi kontra ya. Dan harapan saya sih cukup begini ya, jadi cukup sampai di sini aja kali ya. Cara-cara yang dipakai, jangan sampai nanti ya tempat ibadah atau ruangan ibadah akan dijadikan tempat untuk politik praktis. Semoga tidak ada yang seperti itu, karena awalnya seperti ini sudah mulai terlihat condongnya kemana, dan itu akan menjadi bumerang untuk pendeta atau pemuka agama itu sendiri ya. Kita udah pernah lihat contohnya yang gagal gitu, tapi saya nggak mau ngomongin sih ya. Jadi alangkah baiknya gitu untuk tidak menjadikan gereja atau rumah ibadah sebagai tempat politik praktis dalam rangka mendukung calon tertentu, mendoakan untuk kemenangan calon tertentu gitu. Kalau pilihan pribadi tentu tidak ada masalah, tapi ketika itu dijadikan di ruang publik, terutama di tempat-tempat ibadah itu, gereja gitu ya, itu sangat disayangkan sih. Saya setuju dengan pernyataan PGI waktu Pilgub Sumut waktu itu ya. Silakan berpolitik tapi tanggalkan atribut keagamaan Anda. Kurang lebih itu yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Apabila ada salah kata atau salah persepsi ya itu wajar. Kita bisa berbeda pendapat. Selamat malam, pemirsa Siward. Begitulah kura-kura.